Kalau menurut kalian cara nyegahnya itu gimana sih? Cegah biar itu tuh tidak terjadi. Kalau menurut aku sih upaya untuk pencegahannya dari judi online sendiri tuh kita kan biasanya sebagai mahasiswa kan ada kayak apa pengabdian ke masyarakat gitu ya. Mungkin kita juga bisa memberikan edukasi terkait tentang bahaya dampaknya dari judi online seperti itu kan karena nggak semuanya orang tahu kan tentang informasi tentang itu bahayanya dampaknya judi online itu terkait iklan-iklan yang muncul di media sosial gitu mungkin kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat yang mungkin ditempati kita buat mengabdi gitu. Ya betul juga. Terus kalau menurutku ya mungkin nggak dari kata yang lain sih benar. Terus kayak ditambahin kayak misal ini iklannya di salah satu sosial media itu pihak sosial medianya bisa menyaring iklannya gitu loh. Jadi betul. Nggak semua iklannya itu masuk tuh judi gitu. Promosinya ini lebih ke influencer, youtuber itu kan sering promosi. Jadi remaja-remaja sekarang kayak pemuda itu misalnya lihat panutannya gitu mempromosikan itu jadi tergiur. Iya betul itu. Lebih di iniin sih kayak pokoknya kalau misalnya ada yang promosi langsung ditangkap gitu aja. Iya. Atau enggak langsung di banner akunnya. Soalnya kalau nggak gitu juga bakalan kayak gitu terus kan Karena mereka pengaruh besar gitu orang yang udah terkenal. apalagi kan banyak fansnya. Ya, lebih banyakin aktivitas di luar biar nggak main HP terus. Betul itu. Ya kalau kita main HP terus tuh biasanya kayak wah tertarik aja nyoba sekali terus akhirnya berlanjut. Ya, soalnya semua yang ada di media sosial itu nggak mesti baik ya, kadang ada dampak negatifnya juga. Memang sih zaman sekarang tuh orang tuh nggak bisa jauh dari yang namanya handphone ya. Tapi ya itu kembali lagi harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media. Upaya pemerintah dalam pencegahannya judi online supaya diterima di masyarakat gitu ya. Ini aku kan baca-baca di berita gitu ya. Yang pertama tuh ini Satgas meminta Bareskrim menindaklanjuti laporan PPATK mengenai 4-5 ribu rekening yang diduga terkait dengan transaksi judi online dengan proses 30 hari. Jika tidak ada yang melaporkan pembekuan tersebut, aset uang dari rekening itu akan diambil oleh negara. Itu menurut kalian gimana? Kayak Iya, setuju aja sih. Terus nilai ada langkah kedua nih. Satgas itu bakal menindak jual beli rekening di kampung-kampung. Nah, Satgas akan mengungkap ada modus pelaku datang ke kampung mendatangi korban untuk membuka rekening. Setelah rekening itu diproses, pelaku mengumpulkan ke pengepul untuk dijual ke bandar yang digunakan untuk transaksi judi online. Jual beli rekening. jual beli rekening tuh kayak gimana ya, tahu nggak? Oh, kayak ini. Kayak misalnya akun Dana Premium. Misalnya kan yang di bawah umur kan pengen main judi. Terus dijualin gitu kayak ini udah premium kan kalau misalnya Dana kan nggak bisa kalau nggak premium nggak bisa transaksi kan jadi harus premium. Nah premiuman itu ada jual belinya kayak ini akun Dana premium 50.000 gitu harus dikurangin itu. Itu kayak apa ya buat anak yang masih belum ada KTP gitu ya. Soalnya banyak juga loh ini di beritanya tuh judi online ini di Indonesia itu sekitar ada 2,30 juta warga loh. Ini 80%-nya dari kalangan menengah ke bawah. Nah, Terus Ya. itu for your information aja biasanya itu yang ikut judi itu malah apa ya ekonominya tuh Ya. yang menengah ke bawah. Karena pikirannya cepat kaya. bener itu ya, soalnya kan orang-orang kayak gitu kan kayak banyak sekali kebutuhannya gitu kan ya, mungkin dia tuh berpikir dengan aku itu judi online tuh ntar bisa dapat uang banyak Ya, gitu, tapi itu dapat tuh uangnya cara yang cepat, salah kan gitu. Itu ada juga loh yang katanya berapa persen gitu dari anak di bawah umur tuh, di bawah 10 tahun ada loh 20% atau 80.000 ya. Wow. Jadi yang miskin Diajarin siapa tolong itu? jangan main judi tolong. Udah miskin main judi goblok. Tambah miskin. Iya tambah miskin. Nah ini tuh juga gak menyerang orang besar ya, anak kecil di bawah Kok bisa 10 gitu loh? Mungkin itu karena itu ya lingkungan sekitarnya banyak yang kayak Pertemanan juga. jadi dia terpengaruh. Apalagi
apalagi anak-anak itu kan gampang katutan itu kayak Terbawa arus. ya. Yang paling banyak itu di usia 30 sampai 50. Oh ini, 21 sampai 30%. ya, 21 sampai ya itu sih kayak seumuran mahasiswa ya kan? kayaknya kalau mahasiswa itu apalagi ini yang rumahnya jauh-jauh itu yang bahaya ya teman-teman. Ya jangan gitu, mereka jauh juga loh. Oh iya, bahaya teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Jangan main judi ya. Ya jangan-jangan kalian putus asa terus main judi Ya online. kayak, aduh aku pengen beli ini pengeluaran aku banyak. Jangan ya Yud ya, jangan ya Asti ya. Nah, terus selain itu, di sini tuh di beritanya juga ada langkah yang lain, yaitu ini kata beritanya ya. Hadi juga menyampaikan satu upaya pencegahan yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Kayak Satgas meminta Menkominfo untuk menutup map akses provider supaya jaringan yang ada di luar negeri itu nggak masuk ke Indonesia. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kayaknya tuh judi-judi biasanya dikeluarin dari luar negeri gitu Iya, nggak sih? bener itu. Nah, Banyak jadi, kan gitu. Pusatnya yang setahuku ya dari Kamboja. nah Iya. itu kan dari luar negeri dan orang Indonesia bisa akses itu. Biasanya kalaupun udah diblokir mereka tuh bakal berusaha gitu nggak sih? Ada buat aja caranya akses. buat itu. Nah terus pemerintah juga meminta ada pengetatan supaya ada langkah untuk mengamankan server-server pemerintah daerah. Jadi kayaknya server-server yang dari luar negeri bakalan diblokir sama pemerintah. Tapi kalau kayak gitu tuh mereka bisa akses nggak? Jadi kayak dapat ilmu dari Kamboja. Misalnya dari luar negeri ya, luar negeri ya. Dapat yang orang Indonesia ini udah dapat infonya kayak bikin situsnya gini, bikin permainannya gini. Jadi kalau misalnya yang dari luar negeri diblokir, yang orang Indonesia ini otomatis bisa bikin sendiri. Jadi yang orang Indonesia ini yang Menciptakan lagi. iya menciptakan lagi, meluaskan lagi di Indonesia gitu. Jadi upaya yang itu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh ya juga kesadaran diri masing-masing. Iya. sih. Karena Iya, kalau bener. misalnya pengen memblokir ini susah, karena sudah terlalu banyak situsnya, Menyebar luas juga. sudah menyebar luas. Soalnya media sosial zaman sekarang tuh kayak semakin hari semakin ada kayak banyak perkembangannya yang canggih-canggih gitu kan. Jadi orang pasti nggak akan kehabisan ide gitu loh buat menciptakan sesuatu yang baru. Kayak misalnya Asti dari luar negeri, kamu dari Indonesia, Asti ngajak kerjasama, gini bikin situs, sebarin dong ke Indonesia gitu. Terus yang dari Asti udah keblokir, tapi lu udah memahami kayak bikinnya gimana, cara kerja sistemnya gimana. Jadi kalau Asti diblokir, backup-nya ada di kamu. Kemungkinan aku masih bisa dipakai. Kalau kayak gitu Asti Asti tetap dapat untung nggak? Iya. Dapat lah, kan pengetahuannya dari Asti. Jadi kayak dia kerjasama. Yang ini misalnya udah diblokir kayak investasi. Oh iya iya. Tepatnya gitu. Itu ya. Jadi susah kalau nggak ada kemauan dari. Yang aku baca itu kalau misalnya sebulan itu di Indonesia berapa ya tembusnya? Kalau pengeluaran judi itu, pokoknya 1 eman gitu. Lebih. Soalnya banyak juga kan penggunanya. Indonesia tuh udah mulai banyak gitu ya. Jadi tuh kayak apapun upaya pencegahan dari pemerintah, terus atau apapun informasi tentang kita tentang dampak dan itunya ya. Kalau nggak dari dirinya sendiri kan nggak bisa ya, kayak mau berubah dari itu semuanya gitu. Jadi, Jadi ya kesadaran diri masing-masing gitu loh teman-teman. ya Terkadang kalau menasehati penjudi itu harus secara dikata-katain, ditolol-tololin biar sadar. Karena kalau dinasehatin, edukasi itu kurang. Ya, dia nggak kalah gitu Lebih lebih memukul. Kayak lu miskin, sudah miskin, main judi, tambah tolol. Berarti harus diserang mentalnya. Harus diserang mentalnya biar dia sadar. Ngomong Pak.
Kasih saran aja, lebih baik kerja yang halal-halal daripada yang kayak gitu. Ya, Kan kayak mending kerjanya itu yang meskipun gajinya nggak seberapa, tapi uangnya itu halal, bener. biar hatinya bisa tenang, terus nggak merugikan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain gitu. Ya, apalagi kalau udah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain itu tambah repot. Mana jadinya? Iya. Yang kena entah pasti juga kesehatan mental kita kan. Kita jadi takut keluar, terus kabur-kaburan. Di mana-mana takut, kayak takut sama ini itu gitu. Terus kalau merugikan orang lain itu contohnya ini ya, kalau aku tuh pernah, jadi adalah salah satu kenalanku, dia itu pinjol, gak tahu itu gara-gara apa. Terus tuh karena dia nggak mau jawab WA-nya ke penagihnya itu sampai nyari-nyari nomor keluarganya, sekolahnya gitu. Jadi kayak ada tuh dosen-dosen gitu yang tiba-tiba diteleponin gitu. Jadi kayak malu gak sih kayak kalau kayak gitu udahan. Padahal orang lain tuh nggak salah kan, yang salah dia yang itu. Benar. Nah, kalau dari kita sih itu ya yang kita tahu. Kalau mungkin dari kalian juga yang mau mendiskusikan lagi nih sama kita, apa sih kayak gimana sih judi online tuh menurut kalian tuh boleh banget ya. Nanti kalau kita ketemu gitu. Ya, Betul setuju. Mungkin ada pendapat lain gitu ya Nah. terkait kayak gimana sih solusinya biar judi online itu nggak semakin merajalela gitu. Mungkin ya cukup itu aja ya pembahasan dari kita kali ini. Pesan kita buat kalian yang apa? yang suka judi online. Yang suka judi online, Tolol. jangan ya, sudah diselesaikan. Iya, daripada nanti kalau tambah ketagihan malah susah gitu. Ya betul. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Terima kasih.